Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran fikih pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca bismillah dan doa bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita pagi ini akan belajar tentang hudud dan hikmahnya. Apa itu hudud? Hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syarak sebagai sanksi hukuman terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Jadi salah satu tindak kejahatan yang dikenai sanksi had adalah zina. Baik, kita masuk kepada pasal zina. Zina adalah, nah ini mungkin kalau didengar bahasanya sedikit ya nggak enak didengar, tapi ya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan zina. Zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram, tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Itu zina. Zina menurut ijma' para ulama, ya, ijma' itu berarti perkumpulan sekian ulama, bahwa zina hukumnya haram. Zina hukumnya haram. Dan zina termasuk dosa besar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku zina, ya. Dan Allah juga sebutkan di dalam Al-Qur'an larangan berbuat zina. Di antaranya Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ini dasar hukum haramnya zina. Dan seseorang dikenai had zina apabila telah memenuhi beberapa syarat. Satu, pelaku zina sudah balik dan sudah berakal. Kalau belum balik, belum berakal, berarti dia belum dijatuhi had zina. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan atas dasar suka sama suka. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa bagi yang melakukan zina dikenai hukuman had atau dikenai sanksi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, telah diyakini secara syar'i bahwa pelaku zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Jadi ada 4 syarat, ya. 4 syarat. Kalau 4 syarat ini sudah terpenuhi, maka hukuman had zina berlaku bagi pelakunya. Baik, itu yang terkait dengan had. Kemudian ada macam-macam zina. Zina itu ada 2 macam. Nah, perlu Anda ketahui semua. Satu namanya zina muhsan. Yang kedua zina ghairul muhsan. Baik, sekalian kita sebutkan hadnya atau sekalian kita sebut sanksi bagi keduanya. Pertama, apa yang dimaksud dengan zina muhsan? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan seseorang yang sudah pernah menikah. Baik dia sebagai suami maupun sebagai istri. Baik dia sebagai duda maupun janda. Yang penting pernah menikah. Nah,
pernah menikah, lalu dia melakukan zina, itu disebut dengan muhsan. Ya, muhsan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku zina muhsan adalah rajam. Tahu nggak rajam? Rajam itu dilempari batu sampai mati. Yang kedua, zina ghairul muhsan. Apa yang dimaksud zina ghairul muhsan? Ya, zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Nah, kalian udah pernah menikah belum? Nah, ini namanya ghairul muhsan kalau sempat dilakukan. Ya. Apa sanksinya? Apa hadnya yang diberikan agama kepada mereka? Yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Ada yang mau coba nggak? Bapak cambuk di sini. Gimana rasanya? Sakit dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Bagi siapa? Zina ghairul muhsan. Kemudian diasingkan selama 1 menurut salah satu pendapat. Sudah dicambuk 100 kali, kemudian dia diusir dari kampung. Selama 1 tahun nggak boleh balik ke kampung. Baik. Dasar penetapan hukum zina ada 2. Yang pertama, disaksikan 4 orang laki-laki yang adil. Yang kedua, pengakuan pelaku zina. Ini kan pernah terjadi di masa Nabi, seorang perempuan bahkan juga sahabat minta dibersihkan dirinya dari dosa. Dosa yang dia lakukan adalah zina. Jadi dengan cara dirajam. Kalau ada pengakuan, berarti itu sah dan diterima dan juga diberlakukan hukuman had kepada dia. Hikmah yang bisa kita ambil dari larangan tersebut, 1, memelihara, menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Baik, yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang terakhir, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Jadi ini 4 poin hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Zina adalah bagian dari perbuatan tindak kejahatan yang dikenai sanksi had bagi pelakunya. Sederhananya seperti itu. Ya, sederhananya seperti itu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita. Amin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.